Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jovano David Oliver Paldendaun, sarjana ilmu politik, Magister of Arts. Saya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi, program studi ilmu pemerintahan. Saat ini saya akan memaparkan video merupakan salah satu syarat untuk Setdos di tahun 2024. Dalam paparan saat ini, saya membagi dalam dua sesi. Yang pertama yaitu menampilkan rancangan mata kuliah dalam RTS, dan yang kedua yaitu cuplikan micro teaching dalam perkuliahan. Bagian yang pertama, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai seorang dosen, tentunya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Khusus di bidang pengajaran, saya menerapkan untuk dalam perkuliahan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam delivery, saya menyiapkan bahan untuk ditransfer kepada mahasiswa supaya dapat belajar secara mandiri dan mahasiswa dapat menerima materi dengan baik. Dalam interaksi, saya dalam perkuliahan akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai stimulan kepada mahasiswa sehingga terciptanya interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa, bahkan juga memberikan bahan untuk diskusi sehingga terciptanya interaksi antar sesama mahasiswa. Dan selanjutnya dalam assessment, saya akan memberikan tugas terstruktur bahkan juga penugasan lainnya sehingga dapat mengetahui kemampuan daripada mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi ilmu pemerintahan pada semester 5. Bobot yang dibebankan kepada mata kuliah ini yaitu 3 SKS. Dan capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yang pertama yaitu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keempat, menguasai konsep teoritik dalam teori politik dan pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan, khususnya ekspresi bekerjanya kekuasaan dan implikasinya yang berkembang dalam masyarakat. Kelima, mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik dan pemerintahan, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan. Keenam, mampu menganalisis persoalan politik dan pemerintahan dengan berbagai teknik analisis. Ketujuh, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Dan selanjutnya, dari capaian pembelajaran lulusan prodi, maka di dalam mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu, di bagian akhir mata kuliah ini diharapkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep partai politik dan pemilihan umum. Kedua,
mampu mengidentifikasi problematika partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Ketiga, mampu memecahkan kasus dari problematika partai politik dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Jadi ketiga inilah yang merupakan CPMK dari mata kuliah ini. Selanjutnya, dari ketiga CPMK, maka diuraikan menjadi 9 sub CPMK. Yang pertama, yaitu definisi, sejarah, dan fungsi partai politik. Sub CPMK kedua, tipologi partai politik. Sub CPMK ketiga, sistem kepartaian. Sub CPMK keempat, pelembagaan partai politik. Sub CPMK kelima, rekrutmen politik. Sub CPMK keenam, definisi dan sistem pemilihan umum. Sub CPMK ketujuh, regulasi pemilu. Sub CPMK ke-8, penyelenggara pemilu. Dan sub CPMK ke-9, masa depan sistem kepartaian dan pemilu. Dari sub CPMK ini, maka kita dapat menggambarkan daripada bagian-bagian mata kuliah yang dapat dideskripsikan sebagai mata kuliah ini membahas konsep partai politik dan pemilihan umum, dan penjelasan yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja partai politik di Indonesia serta pelaksanaan kepemiluan. Selanjutnya, menemukan berbagai persoalan dalam partai politik dan pemilu di Indonesia dan memberikan argumentasi solusi terkait masa depan parpol dan pemilu di Indonesia. Yang menjadi bahan kajian dari mata kuliah ini, yang pertama ialah konsep dasar partai politik, yang kedua sistem kepartaian, yang ketiga pelembagaan partai politik, yang keempat rekrutmen politik, yang kelima pemilihan umum, yang keenam electoral law, yang ketujuh electoral process, yang kedelapan masa depan partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Dalam mata kuliah ini tentunya harus didukung oleh referensi untuk selama proses perkuliahan, dan inilah merupakan bahan-bahan untuk digunakan dalam perkuliahan ini, baik bahan utama dan juga bahan pendukung. Dalam mata kuliah ini ada 16 kali tatap muka, dan di dalam mata kuliah ini juga dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kita akan banyak membahas tentang sistem kepartaian, dan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 kita akan banyak membahas tentang kepemiluan. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, kita menggunakan berbagai bentuk pembelajaran dan juga metode pembelajaran. Di antaranya dilaksanakan secara tatap muka, baik dalam bentuk luring di dalam kelas, ataupun juga dilaksanakan dalam bentuk daring melalui aplikasi Zoom. Dalam proses perkuliahan ini juga, maka dibantu dengan platform untuk membantu interaksi antara dosen dengan mahasiswa, yaitu menggunakan portal Inspire Universitas Samratulangi. Dalam mata kuliah ini juga kita menggunakan prinsip yaitu student centered learning, di mana mahasiswa menjadi subjek pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga dapat berimplikasi kepada mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Dalam proses penilaian untuk mata kuliah ini, kita mengenal adanya komponen penilaian. Yang pertama yaitu adanya tugas dengan persentase 60%, dan tugas ini terdiri daripada tugas baik tugas individu, bahkan juga tugas kelompok. Dan yang kedua ialah ujian tengah semester dengan persentase 20%, dan ujian akhir semester
dengan persentase 20%, sehingga total untuk komponen penilaian berjumlah 100%. Inilah perkenalan untuk mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu di bagian yang pertama, dan selanjutnya di bagian yang kedua, mari kita saksikan cuplikan dari micro teaching salah satu sesi dari pertemuan mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Baik, selamat pagi. Ya. Selamat berjumpa di mata kuliah ini, mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Ya. Di sesi saat ini, di pertemuan yang ke-7, sebelum kita akan UTS minggu depan, kita akan selesaikan materi kita terkait partai politik. Dan untuk sesi saat ini kita akan banyak membahas tentang rekrutmen politik. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu, kalian semua sehat-sehat ya? Sehat, Ner. Puji Tuhan, Ner. Terima kasih ya. Dan saya meyakini bahwa kalian tidak masuk kelas. Kalian semua ini adalah mahasiswa yang kontrak untuk mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu. Nah, kalau kita berbicara tentang partai politik, maka salah satu fungsi partai politik itu ialah menjalankan rekrutmen politik. Nah, saya share screen ya. Di sesi saat ini kita akan banyak membahas tentang rekrutmen politik. Yang pertama yaitu konsep rekrutmen politik. Yang kedua, mekanisme rekrutmen politik baik dalam konteks calon legislatif dan juga calon kepala daerah. Dan kita mencoba untuk melihat bagaimana problematika dalam rekrutmen politik. Kita masuk dalam bagian pertama yaitu rekrutmen politik. Nah, rekrutmen politik itu dapat digambarkan sebagai proses di mana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Rekrutmen politik dapat digambarkan sebagai potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik. Bicara tentang rekrutmen politik itu berbeda dengan seleksi kandidat. Kalau seleksi kandidat ialah bagaimana memilih dari kandidat-kandidat yang potensial itu. Jadi, pada prinsipnya, kalau kita berbicara antara rekrutmen politik dan seleksi kandidat, itu sama, cuma dari pemaknaannya secara proses itu berbeda. Nah, kita melihat bagaimana sebenarnya tahapan dalam rekrutmen politik. Dalam proses rekrutmen politik, mengenal 3 tahap rekrutmen. Yang pertama yaitu tahap sertifikasi, yang kedua tahap penominasian, yang ketiga tahap pemilu. Kita cek di tahap yang pertama, sertifikasi. Di tahap sertifikasi, kita melihat ada berbagai agenda. Yang pertama, persyaratan. Yang kedua, dikaitkan dengan agenda sistem pemilu dan regulasi. Yang ketiga, dikaitkan dengan norma-norma budaya informal. Nah, dalam tahap sertifikasi ini adalah bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh partai politik untuk supaya menjaring bahwa calon yang memenuhi kriteria ini silakan mendaftar dan akan diseleksi. Dan tahap yang kedua yaitu tahap penominasian. Tahap penominasian ini ialah bagi mereka yang lolos dalam tahap sertifikasi, maka dia akan masuk di dalam tahap penominasian. Dalam proses nominasi, yang unggul ialah A, dari sisi popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Ada yang bertanya dari 3 tahapan ini? Ner, izin Ner bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya Ner, apa suara Raisa kedengaran? Ya, bisa Raisa, silakan. Baik Ner, terima kasih atas kesempatan. Jadi pertanyaan Raisa tentang sekarang kan banyak parpol yang tidak menjalankan tupoksi dari parpol itu yang tercantum di dalam undang-undang, yaitu proses rekrutmen dan kaderisasi, sehingga kemudian menghasilkan caleg yang abal-abal. Kita ambil contoh salah satu partai yang lebih mementingkan elektabilitas dibandingkan kapasitas dari caleg tersebut, sehingga menghasilkan caleg yang kemudian tidak bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Nah, dalam konteks ini siapa yang harus masyarakat
minta pertanggungjawaban, apakah dari parpol itu sendiri atau dari caleg itu sendiri? Terima kasih, Mir. Ya, baik, terima kasih Raisa. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, kalau kita bicara itu kan otomatis partai politik kan harus menjalankan kaderisasi. Bahkan juga partai politik harus mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi. Karena jangan lupa, di dalam partai politik itu juga ada namanya pendidikan politik. Kan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang munculnya caleg abal-abal, ya, caleg yang tidak punya kapasitas, sehingga contohnya berdampak kepada produk legislasi kita, kan gitu ya. Itu karena memang digambarkan bahwa proses penjaringannya itu tidak ketat. Oleh sebab itu, kita perlu ada kerja sinergi, kita perlu ada kerja bareng antara bagaimana regulasi kita oleh pemerintah, DPR, ya, bahkan juga penyelenggara, termasuk yang paling penting ialah internal partai itu. Beranikah partai politik mengambil sebuah langkah maju untuk menetapkan kriteria? Perlu ada kerjasama stakeholders dan bersama dengan partai politik. Itu ya, Raisa. Terima kasih, Mir. Ada lagi yang lain? Silakan sebelum saya lanjut. Saya benar boleh. Ya, silakan. Refli. Baik, atas kesempatan. Tentunya materi yang sangat menarik. Nah, izin saya melanjutkan dari apa yang dengar tadi tentang penjelasan terkait pertanyaan dari Raisa. Saya ingin bertanya, apakah bisa tidak benar dibuatkan sebuah hukum, mungkin dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa setiap partai itu bisa merekrut kembali anggota partai yang sudah pernah terjerat kasus narapidana korupsi. Karena melihat dari pemilu sebelumnya, masih banyak partai yang masih merekrut kembali, begitu benar. Karena saya berpikir begini, kita sebagai masyarakat hanya berusaha untuk memilih yang terbaik. Seperti kita masuk di dalam sebuah tempat makan, kita sukanya makanan yang ini, tetapi yang menyediakan partai politik hanya menyediakan menu seperti ini. Jadi otomatis kita sebagai masyarakat bingung mau pilih mana yang kita inginkan, tidak ada, tidak dapat oleh politik. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang kritis dari Refli, bagus sekali ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, bahwa pimpinan partai politik, bahkan juga dalam konteks organisasi parpol itu sendiri, mampu nggak untuk berani mengambil resiko dalam rangka, contoh, menetapkan bahwa calon ini tidak bisa dicalonkan karena terkait daripada mantan narapidana. Sebenarnya undang-undang itu membunyikan itu. Nah, cuma kan kita kan perlu breakdown itu kepada aturan internal. Kan gitu. Kecuali dalam tahapannya begini. Kalau saya penjaringannya itu mereka dijaring, dan tiba-tiba ketika mereka didaftarkan di KPU, dan KPU langsung memblok dia, nah itu tinggal dibunyikan di dalam undang-undang secara jelas dan juga dituangkan ke dalam PKPU. Kan gitu. Ada lagi yang lain? Saya next ya. Mir, izin Mir. Oh ya, silakan Effendi. Baik, terima kasih Mir. Materi yang sangat biasa yang dimakan oleh Mir. Tadi juga telah ini seperti sama dengan mau menyambung pertanyaan dari teman Raisa yang mengenai pengkaderan Mir. Menurut Mir bagaimana? Kan untuk menjadi calon anggota legislatif itu harus melalui parpol. Nah, yang Fendi sekarang kebanyakan kader-kader atau anggota-anggota parpol yang sudah menjadi legislatif ini lebih dominan mendengarkan aspirasi dari ketua partai politik dibandingkan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, pertanyaan Fendi begini, apakah pendidikan politik yang dibuat oleh parpol ini berfungsi untuk mengajarkan bahwa kader parpol ini harus lebih mendengarkan aspirasi dari ketua atau ketua dari partai politik, atau harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat, mungkin begitu. Ya, baik, makasih. Kalau kita bicara tentang partai, itu ada yang namanya ada satu ilmuwan yang menyampaikan tentang three phase party, 3 wajah partai. Jadi three phase party itu 3 wajah partai: partai di dalam pemerintahan, partai di dalam organisasinya itu sendiri, dan partai di dalam akar rumput. Nah, jadi pertanyaan daripada Effendi itu analisis daripada three phase party, kalau nggak salah itu ditulis oleh Katz and Meyer, ya gitu. Dia mencoba untuk memberikan penjelasan begini, bahwa
partai itu dalam fungsinya dia harus bisa menyesuaikan. Kalau partai itu secara organisasi, maka otomatis partai ini mengedepankan, menguatkan kapasitas organisasinya, kepemimpinannya, dan lain-lain. Dalam konteks dia kepada masyarakat, maka partai itu juga harus mencari apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat. Itu ya, Effendi ya. Saya next ya, supaya bisa cepat selesai. Oke, jadi kalau kita bicara tentang rekrutmen politik, maka kita bisa kaitkan dengan pengorganisasian partai politik. Dalam pengorganisasian partai politik itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Siapa yang dinominasikan? Yang kedua, siapa yang menyeleksi? Yang ketiga, di mana kandidat diseleksi? Yang keempat, bagaimana kandidat diputuskan? Kalau siapa kandidat yang dinominasikan adalah contohnya begini. Kalau partai politik hanya merekomendasi adalah orang-orang tertentu saja, bukan kepada orang umum, kepada siapa saja, berarti partai politik itu sangat-sangat eksklusif. Siapa yang menyeleksi? Kalau yang seleksi itu adalah pimpinan partai, itu partainya buruk atau sangat eksklusif. Kalau yang seleksi itu ialah timsel, itu ialah sedang-sedang, antara baik atau tidak baik. Kalau yang seleksi itu ialah masyarakat dengan adanya pre-election, maka itu dianggap baik karena sangat demokratis. Di mana kandidat diseleksi? Kalau yang diseleksi itu ialah contohnya seleksi calon kepala daerah, tapi keputusannya diambil ialah di pusat, otomatis itu sangat-sangat tidak demokratis. Bahkan juga sama dengan bagian yang keempat, yaitu bagaimana kandidat diputuskan. Gitu ya. Nah, dalam konteks Indonesia, legislatif, pilpres, dan pilkada ini merupakan konteks dalam rekrutmen politik. Nah, untuk supaya kita memahami tentang bagaimana problematika yang ada, saya akan menugaskan kepada kalian ya. Jadi tugas kalian itu untuk membentuk kelompok, memilih contoh kasus terkait rekrutmen politik, beri tanggapan, dan ada kumpul melalui portal Inspire. Ya. Jelas semua ya? Jelas, Ner. Oke, Jelas, baik. Ner, jelas. Kalau jelas, ada pertanyaan? Atau ada yang berikan tanggapan? Silakan. Ner izin, Ya, silakan Sofia Lin. tadi kan Ner sempat membahas tentang yang pertanyaan dari siapa itu ya Ner, yang sebelumnya Ner terkait dengan KPU memblok terus merupakan langkah maju Ner. Apakah memang itu dari pencalonan itu apakah memang KPU langsung memblok Ner? Soalnya kan salah satu contoh ada yang calon kepala daerah sekarang yang akan maju berkontestasi pada pilkada nantinya, beliau itu kan bekas Ner, tersandung kasus korupsi dan Ner. Terus sekarang akan maju lagi pada kontestasi pilkada jadi calon gubernur. Apakah itu tidak ada perhatian khusus dari KPU maupun dari Bawaslu, karena kan bisa saja terulang kembali akan hal tersebut. Terus benar mengatakan di slide yang sebelumnya ada tertulis permintaan pemilih. Kadang benar, bukankah yang sini partai politik sudah menyodorkan calon yang menurut mereka sudah sangat terbekali, namun permintaan dari masyarakat atau keinginan selera dari masyarakat itu malah bukan di situ. Contohnya pada pemilihan DPD ada salah satu artis komedi yang tidak seperti yang katakan tadi, yang tidak melaksanakan kampanye tapi tidak tiba-tiba terpilih. Nah, ini kan pilihan dari masyarakat yang memilih. Walaupun partai politik sudah menyodorkan berbagai macam produk, berbagai macam variasi, tapi kembali lagi kepada masyarakat yang memilih. Artinya ini harus ada pembekalan juga kepada masyarakat, karena sia-sia saja jika partai politik sudah bekerja keras tapi permintaan dari masyarakat seperti itu. Dan terkadang permintaan dari masyarakat gini biasanya dari kelas-kelas bawah yang ya seleranya memang hanya di hiburan, yang memilih calon hanya melewat dari calon ini sudah bolak-balik di layar TV tanpa melihat track record dia, tanpa melihat apakah dia ini bisa menjalankan roda pemerintahan. Jadi itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Satu lagi. Silakan. Oh ya, Ner. Tadi kan sempat bilang partai eksklusif. Kalau menurut Ner sendiri, partai yang ada di Indonesia yang ciri-cirinya mengarah ke partai eksklusif itu partai yang mana? Itu saja. Baik, makasih. Saya menjawab pertanyaan yang paling akhir dulu. Hampir semua partai itu eksklusif. Gitu ya.
Mengapa demikian? Karena proses penentuan untuk bakal calon itu ialah harus menunggu rekomendasi daripada Dewan Pimpinan Pusat. Betul ya? Ketum harus tanda tangan. Gitu. Jadi sangat eksklusif. Itu berarti yang rekrut itu ialah Dewan Pimpinan Partai. Kalau siapa yang menyeleksi? Kalau yang seleksi itu ialah masyarakat itu sendiri, lewat contohnya pre-election, ya, yang dilakukan oleh partai, maka dianggap bagus. Rata-rata partai politik sangat-sangat eksklusif. Itu ya, Sofialin ya. Jangan lupa ya, Sofialin, ini makna daripada rekrutmen politik. Kita tidak boleh mereduksi, supaya kita punya satu paham ya, bahwa bicara rekrutmen politik adalah potensial kandidat ditarik untuk bersaing dalam jabatan publik. Dan seleksi kandidat, bagaimana proses kandidat dipilih dari kandidat potensial. Arti kata, bicara potensial itu, bicara tentang kapasiti juga, kapasitas, kan gitu. Kemampuan seseorang. Jangankan dia itu meskipun kaya, tapi kalau dia tidak punya kapasitas, nah ini kan jadi persoalan juga ya. Atau mungkin orang ini tidak cakap, tapi populer, ini kan persoalan juga. Nah, kita butuh ada kecakapan di dalam proses nominasian antara kehendak partai politik dan juga kehendak daripada pemilih. Bahkan juga ada kehendak daripada media massa contohnya. Hati-hati dengan media massa. Ya. Media massa itu contohnya pemilihnya suka A, tapi media massa melihat bukan A, tapi contohnya C. Karena media massa punya data tentang jejak rekam daripada C itu bagus. Maka media massa mengusulkan C. Mengapa demikian? Kelemahan daripada one man, one vote, one value, mohon maaf ya, orang yang tidak mempunyai pendidikan yang cukup, orang yang punya pendidikan yang cukup dianggap setara dalam pengambilan keputusan. Jadi, kalau kita menanyakan demokrasi kepada orang yang tidak punya kecakapan, bayangkan bagaimana hasilnya demokrasi ini. Beda nilainya kalau kita bertanya kepada orang yang punya kecakapan dalam demokrasi, dalam pendidikan politik. Maka pandangan-pandangan politiknya itu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak punya IQ tentang politik. Jadi ini perlu dikombinasi. Kalau kita juga jangan serta-merta mengikuti kehendak pemilih. Jangan-jangan kehendak pemilih ini semuanya adalah orang-orang ex narapidana juga ya. Ini kan bahaya juga. Kan gitu. Kita perlu ada sinkronisasi antara kebutuhan daripada pemilih dan kebutuhan daripada partai politik. Itu ya. Oke? Jelas ya semua ya? Oke, saya berharap bahwa mata kuliah ini, khususnya sesi yang ke-7 tentang rekrutmen politik, memiliki nilai relevansi. Ya. Jadi saya telah menyampaikan materi, ya, dan dia sudah berinteraksi, dan di bagian akhir saya sudah memberikan penugasan dalam bentuk studi kasus, itu untuk mengukur kemampuan kalian dalam membedah, mengurai kasus yang ada berdasarkan konsep teoretik yang sudah diajarkan. Jelas semua ya? Oke? Jelas. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mer. Ilmu yang sangat bermanfaat Mer. Demikian video pembelajaran yang merupakan salah satu persyaratan Serdos di tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.